Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika wa qamarika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, semoga dengan doa yang dipanjatkan barusan, apa yang kita akan pelajari semoga menjadi ilmu yang barokah dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian Asmaul Husna. Namun sebelum kita ke materi Asmaul Husna, alangkah baiknya kita mengingat dulu atau kita mereview dulu tentang apa yang berkaitan dengan akidah akhlak. Dalam Islam, mengetahui, memahami dan meyakini sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang dikenal dengan Asmaul Husna itu menduduki di kedudukan yang sangat tinggi. Maka alangkah baiknya sebelum kita membahas tentang nama-nama Allah atau Asmaul Husna, alangkah baiknya kita mengingat dulu tentang sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu ada 3, ada yang wajib, ada yang muhal, juga ada yang mubah. Dan di sini yang sifat yang wajib bagi Allah jumlahnya ada 20 sifat. Yang pertama wujud, yang terakhir adalah sifat mutakaliman. Sifat Allah yang 20 yang insya Allah kalian sudah paham dan juga hafal semua. Sifat Allah yang 20 itu dibagi menjadi 4 bagiannya. Yang pertama disebut dengan nafsiyah. Yang kedua disebut dengan salbiyah. Yang ketiga disebut dengan ma'ani. Yang keempat disebut dengan ma'nawi. Yang keempat disebut dengan ma'nawiyah. Masing-masing yang 4 ini mempunyai bagian. Yang pertama nafsiyah. Dalam nafsiyah itu ada satu sifat, yaitu sifat wujud. Dalam sifat salbiyah itu ada 5 sifat. Yang pertama tidak, yang kedua bahwa, yang ketiga yang keempat yang kelima daniyat. Itulah pembagian yang termasuk dalam sifat salbiyah. Kemudian yang ketiga adalah sifat ma'ani. Ma'ani ini mempunyai 7 bagian. Yang pertama qudrat, iradah, ilmu, ayat, sama, basar, kalam. Terus yang ma'nawiyah ini juga ada 7. Yang pertama qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Itulah sifat Allah yang 20 sekaligus pembagiannya. Dan lawan kata dari wajib itu adalah mustahil atau sifat yang muhal bagi Allah. Jumlahnya juga ada 20. Yang ketiga adalah sifat jaiz atau sifat benar, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Terus sifat yang wajib bagi Rasulnya dan sifat yang muhal bagi Rasulnya dan sifat yang jaiz bagi Rasulnya, semuanya ini ada berapa? Ada 9.
sifat yang wajib bagi Rasul itu ada 4, yang muhal ada 4, yang benang ada 1, yang benang ada 1 atau yang jais ada 1. Itu semuanya jumlahnya ada 50 yang dikenal dengan aqaidul khamsi atau bahasa Maduranya aqaid sesuaikan. Oke. Kita sekarang ke materi pengertian al-asma al-husna. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Yang artinya hanya milik Allah al-asma al-husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut al-asma al-husna itu. Sebelum kita menjelaskan tentang pengertian al-asma al-husna, apa tujuan kita belajar asmaul husna, atau apa tujuan kita belajar tentang nama-nama Allah? Kira-kira apa tujuan kita belajar asmaul husna, atau apa tujuan kita belajar sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah? Ini ada yang bisa menjawab tujuannya? Tujuannya ini adalah untuk menambah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Karena apa? Karena kata yang kemarin sesuai dengan bukunya atau sesuai dengan mata pelajarannya, yaitu akidah akhlak. Akidah kata kemarin adalah dasar-dasar pokok keyakinan atau keimanan hati seorang muslim sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Di mana kalau kita dibandingkan dengan sebuah bangunan, yang mana akidah ini merupakan sebuah fondasi. Dan materi yang kali ini merupakan bahan-bahan dari fondasi tersebut atau bahan-bahan dasar dari akidah tersebut, yaitu pengertian sifat-sifat Allah, terus pengertian asmaul husna. Ini merupakan bahan dari akidah tersebut atau bahan dari dasar-dasar keyakinan kita. Karena tanpa kita mengetahui sifat-sifat Allah, tanpa kita mengetahui nama-nama Allah, maka keyakinan kita akan mudah goyang. Kan tetapi apabila kita sudah yakin terhadap sifat-sifat Allah, kita sudah mengetahui dan hafal tentang asma atau nama-nama Allah, maka keyakinan kita atau keimanan kita tidak akan mudah goyang walaupun diterpa sebuah godaan. Kadang banyak di zaman sekarang iman ditukar dengan sebuah mie goreng atau ditukar dengan sebuah mie instan. Kok bisa begitu? Ya, karena sudah banyak kejadian di mana ada sebuah daerah terkena bencana, yang mana di sana mayoritas umatnya adalah umat Islam. Kemudian ada kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai relawan dengan beragama non muslim atau beragama selain agama Islam, sehingga oleh mereka diberi bantuan dengan tujuan mengiming-imingi agar masuk agamanya. Kalau keimanannya ini tidak kuat, keimanannya ini tidak kokoh, maka bisa jadi imannya ini ditukar dengan mie goreng atau ditukar dengan mie instan. Kembali lagi ke pengertian Asmaul Husna. Al-Asma al-Husna secara harfiah adalah nama-nama sebutan gelar Allah yang baik dan agung sesuai dengan sifat-sifatnya.
Nama-nama Allah yang agung dan mulia itu merupakan suatu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan kehebatan milik Allah. Nama-nama Allah itu adalah nama yang baik dan sempurna. Sedikit pun tidak ada kekurangan dan tidak boleh diserupakan dengan yang lain. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna, yang artinya dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia mempunyai al-asma al-husna atau nama-nama yang baik. Al-asma al-husna adalah nama-nama Allah yang indah. Jumlahnya semuanya ada 99. Asmaul husna atau nama-nama Allah yang jumlahnya 99 ini adalah nama-nama yang sangat sempurna. Nama-nama yang sangat sempurna. Tidak ada satu makhluk pun yang mempunyai kesamaan dengan asmaul husna atau nama-nama Allah yang jumlahnya 99. Rasulullah bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, man hafadhaha dakhala jannah, wa inna Allaha yuhibbul witra. Ini sabda Rasulullah, yang mana apa saja yang datangnya dari Rasulullah pasti benar. Di sini disebutkan sesungguhnya bagi Allah 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, ia akan masuk surga. Dan sesungguhnya Allah itu ganjil, tidak genap, menyukai akan yang ganjil. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Jadi sudah jelas, barang siapa yang hafal terhadap nama-nama Allah yang jumlahnya sebanyak 99, maka dia man hafallah akan dimasukkan ke surganya Allah. Insya Allah di sini sudah hafal semua ya tentang Asmaul Husna. Baik, sebelum pelajaran ini diakhiri, mari kita baca dulu Asmaul Husna. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya
Semoga dengan pembacaan Asmaul Husna ini yang sudah kalian hafal, kalian semua nanti akan ditempatkan di surga. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Dan sebelum pelajaran ini diakhiri, mari kita baca Alhamdulillah dulu bersama-sama.